Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah keluarga Pak Edo, Ibu Mega, dan anak-anak mereka. Ada Esther, ada Elsa, dan sebenarnya ada satu lagi, Mendri, itu baru main di dekat kita. Nah jemaat dikasihi Tuhan, ngomong-ngomong dengan Pak Edo dan Bu Mega, gimana nih resepnya supaya anak-anak tetap bahagia di masa-masa pandemi ini? Kita mencoba sepakat untuk menyimbangkan segala sesuatu. Mereka harus belajar di rumah, tugas-tugasnya banyak sekali, dan juga akhirnya dibantu orang tua pastinya. Kemudian dengan juga tetap bisa jalan-jalan, itu bagian yang paling kita sukai melakukan bersama. Jalan-jalan naik motor. Jalan-jalan naik motor, keren ya. Kalau Bu Mega apa yang dilakukan supaya anak-anak tetap happy di rumah, kerasan? Bantu mereka, kadang-kadang suka belanja sama membuat makanan-makanan kecil, Pak. Bantu buat Iya, belanja sama makanan kecil. Iya. Apa makanan kesukaan kalian, Esther dan Elsa, buatan mami apa? Donat. Donat. Ini jemaat sekalian ada donat. Donat buatannya Bu Mega. Enak banget ya, betul kan? Ya, ini kesukaannya anak-anaknya luar biasa ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal sekolah dari rumah, gimana nih Esther sama Elsa rasanya? Ya, masih ada kesulitannya dalam pelajaran. Soalnya susah banget dijelasin. Tapi bisa ngikutin kan, so ini Bisa. luar biasa ya, anak mandiri ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kebaktian ini, Pak Edo dan Bu Mega, bagaimana ini supaya tiap minggu bisa tetap ibadah? Resepnya? Komitmen ya pastinya. Kita harus komitmen bersepakat bersama untuk beribadah dengan tenang dan tetap seperti berada di dalam gereja. Karena mindset berada di rumah itu harus dirubah betul-betul. Di rumah tapi konsep yang ada di kepala adalah ibadah. Di rumah tapi terasa di gereja gitu ya. Nah sekarang coba kami minta Kak Edo bisa juga memberi kami semua dorongan bagaimana supaya dalam kehidupan ini bisa tetap semangat. Kehidupan ya pandemi ini memang pasti berdampak pada semua orang, mau kaya, mau miskin, mau semua level pekerjaan, pengangguran, apalagi kita ya sepakat, saya sama istri dan anak-anak sepakat bahwa segala sesuatunya itu karena Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jadi fokus utama, senter kehidupan kita kembalikan kepada Tuhan. Tidak usah mikirin macam-macam untuk keinginan-keinginan duniawi yang menyesatkan dan mengelabuin biasanya kan. Tapi ini kita kembalikan bahwa ya teguran atau ajaran dari Tuhan dari proses pandemi ini kita nikmatin dengan ucapan syukur. Bu Esther, Bu Mega setuju ya? Apa yang harus dilakukan ini? Betul, Pak. Jadi yang penting kami suka beribadah bersama-sama. Itu pun nggak hanya hari Minggu saja, dan tiap hari. Kami pun, saya sama suami pagi itu jam 4, setengah 4 kami sudah bangun untuk baca Alkitab. Ya pokoknya, terus kadang-kadang karena saya masih harus ke dapur, menyiapkan segala sesuatu, beres-beres rumah. Kadang-kadang suami sambil main gitar, sambil mendengarkan lagu-lagu pujian rohani gitu Pak. Ya bagus. Tapi satu kan tadi yang saya dapat adalah segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Begitu ya? Ya, Setuju? Pendapatnya kami setuju ya? Jemaat, inilah keluarga Pak Edo dan Ibu Mega dan anak-anaknya Esther, Elsa, ya. Semuanya bersemangat di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom, Bapak, Ibu, adik-adik sekolah minggu, dan kakak-kakak remaja yang sekarang sedang berkumpul di rumah untuk bersama melakukan ibadah. Apa kabarnya? Saya harap kabarnya baik-baik saja dan kita dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lingkupan lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sekarang kita berjumpa kembali dalam ibadah intergenerasi. Marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah, untuk kembali menyatakan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita dan bersyukur atas kehidupan kita selama seminggu di hari ini sampai hingga hari ini. Karenanya, saudara, pernahkah kita berpikir bahwa bagaimana karya terbesar Allah dalam hidup kita, bagaimana baiknya Tuhan atas kehidupannya kita. Bahkan Dia berikan segala kecukupan bagi kita
selama seminggu ini, bahkan dari berapa lamanya pandemik yang sedang kita hadapi, bahkan hingga hampir berakhirnya 1 tahun kita di tahun 2020. Karena mari kita ucapkan syukur kita, mari kita ucapkan betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita dengan memanjatkan pujian kita. Ku bersyukur Bapa.
kita tahu bahwa Allah kita yang paling suci, Dialah yang patut menerima puji-pujian dari kita. Karenanya, mari kita panjatkan pujian kita, suci, suci, suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak sekolah minggu yang terkasih, mari kita mulai ibadah ini dengan sukacita. Kita mulai dengan sebuah pengakuan yang kita bersama-sama katakan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara masih bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Karena kita akan memanjatkan puji-pujian kita dan kita gerakkan tubuh kita untuk lebih bersemangat meskipun kita cuma di rumah, bahwa kita adalah pekerja Kristus yang mulia, bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita adalah para pekerja yang perkasa di dalam Tuhan. Mari kita panjatkan pujian kita, pekerja Kristus yang mulia. Semata, la la la, aku
Saudara, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita panjatkan doa kita. Kita katakan bahwa Dialah Raja segala raja. Bahkan Dia tidak pernah memandang masa lalu saudara dan saya. Dia tetap memberikan kasih-Nya. Bahkan Dia katakan bahwa Dia mengasihi kita sampai akhir hidup kita. Karenanya kita katakan bahwa sampai akhir hidupku aku akan setia padamu. Kita panjatkan lagu kita seumur sampai akhir hidupku. Mari kita katakan pada Tuhan bahwa Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Karena Engkaulah Bapa yang mengasihiku hingga akhir hidupku. Dia tak peduli masa lalu kita, mari kita panjatkan sekali lagi pujian kita bahwa Dialah Allah kita. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharga.
Saudara Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sadar, kami akui bahwa seringkali kami lagi-lagi jatuh ke dalam dosa. Lagi-lagi melakukan kesalahan dan pelanggaran yang sama. Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau memohon ampunan-Mu. Selidikilah setiap hati kami, Tuhan. Selidiki setiap kehidupan kami. Ampuni kami. Saat apa yang kami pikirkan, kami katakan, dan kami lakukan, tidak ada dalam kerangka kehendak-Mu. Ampuni kami, jika selama ini nilai hidup yang kami pegang, motivasi kami, ternyata bukanlah Engkau sendiri. Tuhan, hadirlah dalam hidup kami, kuasailah diri kami, sehingga sungguh Tuhan, Engkaulah Tuhan yang bertahta dalam hidup kami, sehingga hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan di tengah-tengah kerendahan hati kami, Tuhan, kami pun ingin duduk diam di kaki-Mu. Kami ingin mendengar apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Tuhan, berkati setiap kami. Kiranya apa yang terjadi, apa yang kami dengar saat ini bukan rencana manusia, bukan kehendak manusia. Namun kiranya kehendak-Mu lah yang dinyatakan atas kami. Ini kami Tuhan, berfirman-lah dan kami siap untuk mendengar. Amin. Surat Paulus yang pertama kepada Jemaat Tesalonika, pasal 2 ayat 9-13. Surat Paulus yang pertama kepada Jemaat Tesalonika, pasal 2 ayat 9-13. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian jugalah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak sekolah minggu yang terkasih, saya akan menceritakan sebuah cerita untuk mengawali renungan kita. Pada suatu hari, terjadilah perang antara kerajaan burung dan bangsa binatang buas. Pasukan dari kerajaan burung dan bangsa binatang buas ini bertikai, bertempur dengan sangat serunya. Nampaknya mereka sama-sama kuat. Mereka berperang karena kerajaan burung dan bangsa binatang merebutkan suatu wilayah. Nah, saat kedua pasukan ini bertempur dengan sangat serunya, dengan sangat sengitnya, suatu ketika nampaknya pasukan dari kerajaan burung semakin lama semakin menjadi lemah. Nah, saat pasukan kerajaan burung menjadi lemah, ada salah satu anggota pasukan yang kemudian diam-diam meninggalkan medan laga. Dia adalah kelelawar. Kelelawar itu sedikit demi sedikit minggir dari medan laga, lalu kemudian meninggalkan medan laga
Dia terbang ke pohon yang paling tinggi, lalu kemudian melihat jalannya pertempuran. Kelelawar berpikir, kayaknya kerajaanku akan kalah ini. Daripada aku ikutan kalah, aku nonton aja dari sini. Begitu pikir kelelawar. Ternyata betul apa yang dia pikirkan. Ternyata pasukan kerajaan burung kalah. Nah, saudara, apa yang terjadi saat kelelawar melihat pasukannya kalah, kerajaannya kalah? Dia dong ikut pulang pasukan bangsa binatang buas. Tentara bangsa binatang buas ini pulang dengan bersuka cita. Ye, kita menang, kita menang. Si kelelawar ikutan. Ye, kita menang, begitu. Sesampainya di kota, anggota pasukan yang lain mulai menyadari kehadiran kelelawar. Kelelawar, bukannya kamu tadi kerajaan burung ya? Tadi kamu perang buat kerajaan burung kan? Ngapain kamu di sini? Lalu kelelawar menjawab, oh enggak, aku kan bagian dari kalian. Wahai bangsa binatang buas, lihat ini, aku punya taring sama seperti kalian. Lihat ini, aku punya cakar sama seperti kalian. Jadi aku adalah bagian dari kalian bangsa binatang buas. Lalu kemudian pasukan yang lain, oh ya udahlah kalau gitu terima saja dia. Ya sudah, oke. Nah kemudian euforia kemenangan itu dirayakan oleh bangsa binatang buas berhari-hari. Mereka merayakan kemenangan mereka. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka pesta-pesta berhari-hari. Sampai kemudian mereka lupa untuk berjaga-jaga. Nah di tengah-tengah pesta pora mereka, sama sekali mereka tidak menyangka bahwa pasukan yang mereka kalahkan, yaitu pasukan kerajaan burung, tiba-tiba menyerang mereka. Dan karena mereka tidak siap, tentulah akhirnya kemudian bangsa binatang buas ini kalah. Nah sekarang gantian, karena kerajaan burung yang menang, mereka pulang ke negerinya dengan bersuka cita. Ye, kita menang, begitu. Lalu apa yang dilakukan kelelawar? Ternyata dia ikut kembali pulang bersama-sama teman-temannya pasukan kerajaan burung. Nah, waktu teman-temannya lihat, hei kelelawar, dari mana saja kemarin kamu? Waktu kita kalah, kok kamu ngilang? Oh, aku di sini aja kok. Bukannya kamu tadi ada di dalam kota bangsa binatang buas? Oh, enggak, aku kan bagian dari kalian. Lihat ini sayapku, sama kan kayak kalian. Aku ini bagian dari kalian. Itulah yang dikatakan oleh kelelawar kepada teman-temannya di kerajaan burung. Nah, saudara, perang antara kerajaan burung dan bangsa binatang buas ini berlangsung beberapa lama. Namun kemudian sampai akhirnya PBB turun tangan. PBB, Perserikatan Binatang-Binatang, gitu ya ceritanya. Nah, PBB ini kemudian membuat diskusi begitu antara kerajaan burung dan juga bangsa binatang buas. PBB berusaha membuat kedua negeri ini berdamai satu dengan yang lain. Nah, lalu kemudian mereka membuat beberapa kesepakatan berkaitan dengan wilayah. Nah, ternyata dalam pembicaraan itu dibicarakan juga tentang kelelawar. Iya, kelelawar kan bagianmu, bukan. Kemarin dia ikut kamu. Wah, kemudian mereka menemukan bahwa ternyata kelelawar tidak pernah setia, baik kepada bangsa binatang buas maupun juga kepada kerajaan burung. Akhirnya konferensi PBB itu menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya adalah bangsa binatang buas dan kerajaan burung sepakat untuk melakukan embargo kepada kelelawar. Jadi mulai saat itu sampai selama-lamanya kelelawar tidak boleh menginjakkan kakinya di darat sebagai wilayah bangsa binatang buas dan juga tidak boleh bertengger di dahan-dahan pohon karena itu adalah wilayahnya kerajaan burung. Nah, karena itulah konon, karena embargo itulah kelelawar sejak saat itu sampai sekarang dia hanya bisa bergelantungan di atas pohon. Nah, saudara-saudara yang terkasih, cerita tentang kelelawar ini memberikan gambaran kepada kita sebuah pribadi yang inginnya menang.
Dia berpikir untuk menang. Dia ingin menang, tapi nggak mau berjuang. Jadi apa yang diangankan, apa yang dipikirkan tidak diimplementasikan dalam perkataan dan tindakan. Jadi kepinginnya menang tapi nggak mau berjuang, nggak mau perang. Nah, kepribadian macam ini adalah kepribadian yang tidak berintegritas. Nah, saudara, tidak berintegritas ini sebenarnya adalah tuduhan yang juga ditujukan kepada Rasul Paulus. Tuduhan ini diberikan oleh pihak-pihak yang berseberangan oleh Rasul Paulus, terutama di jemaat Tesalonika. Nah, Tesalonika memang saat itu adalah kota yang strategis, kota yang sangat berkembang pesat. Demikian juga jemaat di kota Tesalonika, mereka juga adalah jemaat yang berkembang dengan pesat. Tapi masalahnya jemaat baru di kota Tesalonika ini goyah karena adanya hasutan-hasutan yang mempertanyakan tentang kerasulan Paulus atau integritas Rasul Paulus. Nah, bagian yang kita baca hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekolah minggu yang terkasih, ini adalah pembelaan diri Paulus dari tuduhan-tuduhan pihak yang berseberangan darinya itu. Mulai di ayat 9, mari kita lihat kembali di 1 Tesalonika 2 ayat 9. Di sana Rasul Paulus menyatakan bahwa selain mengabarkan Injil, dia juga kerja keras. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu sebenarnya di atas rata-rata. Jadi saudara, biasanya saat itu yang namanya bekerja itu biasanya adalah sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya. Itu adalah jam kerja yang umum bagi orang saat itu. Tapi Paulus mengatakan bahwa kami ini bekerja siang malam. Itu berarti bahwa Rasul Paulus menunjukkan dirinya dan juga rekan-rekan sepelayanannya bukan hanya bekerja saat ada matahari, tapi juga malam hari. Untuk apa? Dia mengatakan agar kami tidak menjadi beban. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saat dia dipertanyakan dirinya, integritasnya sebagai seorang pelayan dan penginjil Kristus, dia mengatakan, satu, saya bertindak, saya bekerja bukan hanya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tapi Paulus berkata, saya bekerja siang dan malam. Dan kita tahu, saudara dan juga anak-anak, Rasul Paulus itu pekerjaannya adalah seorang pembuat tenda. Pembuat tenda itu tidak sembarang orang bisa membuat tenda. Jadi itu diperlukan keterampilan dan juga kekuatan fisik. Dan Paulus mengatakan, saya bekerja siang dan malam. Lebih keras, lebih lama dari orang-orang yang lainnya. Jadi yang pertama, saudara, kita bisa belajar bahwa Paulus itu bertindak. Paulus itu bertindak. Kemudian kita bisa lihat di dalam ayat 10. Lalu kemudian Paulus melanjutkan pembelaannya. Paulus berkata, kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi di sini Paulus sedang ingin mengingatkan Tesalonika. Wahai jemaat di Tesalonika, engkau sendiri yang jadi saksi, selain engkau ada Allah yang jadi saksi. Betapa kami itu hidup saleh, hidup adil, hidup tidak bercacat. Nah saudara, orang yang hidup bersama tentulah tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya kan? Saya contohnya, kadang-kadang di atas mimbar saya sering bilang, saudara-saudara jangan takut. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mendengar saya bilang begini akan, oh ya, manggut-manggut. Tapi beda dengan suami saya yang tahu persis bahwa saya ini orangnya penakut.
Nah itu dia saudara yang terkasih. Nah jadi Paulus ini sedang mengingatkan Tesalonika, hai jemaat di Tesalonika, engkau sendiri pernah hidup bersama-sama dengan aku. Engkau sendiri tahu bagaimana cara hidupku, bagaimana adilnya aku, bagaimana salehnya aku. Nah jadi kalau di ayat 9 tadi kita bisa lihat bahwa Paulus bertindak. Di ayat 10 kita juga bisa melihat bahwa selain bertindak, Paulus juga saleh, adil, tidak bercacat. Dan kenapa Paulus bisa melakukan itu? Karena sejak dari pikirannya, Paulus sudah saleh. Sejak dari pikirannya, Paulus sudah adil. Sejak dari pikirannya, Paulus sudah tidak bercacat. Jadi selain Paulus bertindak, kita juga bisa lihat bahwa Paulus berpikir. Lalu ayat yang ke-11, Bapak, Ibu, dan Saudara juga anak-anak yang terkasih, di sana Paulus mengatakan bahwa selama ini dia menasehati jemaat di Tesalonika sama seperti bapa menasehati anaknya. Yang menarik, analogi orang tua ini bukan kali pertama Paulus pakai waktu dia mengatakan tentang cara menasehati kepada jemaat di Tesalonika. Di ayat yang ke-7, nanti dilihat di ayat yang ke-7, Paulus juga menggunakan kata ibu. Jadi lengkap, Paulus menggunakan analogi bapa dan juga ibu saat dia mengatakan tentang menasehati. Bagaimana caranya menasehati jemaat di Tesalonika adalah menempatkan dirinya sebagai ibu dan bapa. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana cara Paulus berkata. Seorang bapa, seorang ibu yang menasehati anak-anaknya tentulah tidak pernah berdasarkan kemarahan. Tentulah tidak pernah berdasarkan keserakahan dirinya. Tapi seorang ibu, seorang bapa akan menasehati anak-anaknya dengan kasih. Dan itulah yang dilakukan Rasul Paulus saat dia berkata-kata. Nah jadi Bapak, Ibu, dan Saudara juga anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kita bisa melihat kesaksian Rasul Paulus di sini. Bahwa sebagai pekabar Injil, sebagai rasul, sebagai murid Kristus, terutama juga sebagai saksi Kristus, Paulus bertindak, Paulus berpikir, dan Paulus berkata-kata. Ayat 12, dalam kerangka kehendak Allah. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai saksi Kristus adalah dalam kerangka kehendak Allah. Bukan kehendaknya sendiri, bukan kepentingannya sendiri. Tapi sekali lagi ada dalam kerangka kehendak Allah. Yang dipikirkan, yang dikatakan, yang dilakukan, semuanya ada dalam satu harmoni. Semuanya ada dalam satu kerangka, yaitu kehendak Allah. Nah, saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekolah minggu, kita bisa melihat bahwa ternyata menjadi saksi Kristus tidak bisa hanya berkata-kata saja, tidak. Tapi bagaimana menjadi saksi Kristus berarti kita harus punya integritas Kristiani. Apa yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita pikirkan, itu semua ada dalam kerangka kehendak Kristus. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus berarti berpikir, berkata, dan berkarya di dalam Kristus. Menjadi saksi Kristus berarti kita harus jadi influencer. Jadi influencer, iya.
Jadi influencer maksudnya bukan kemudian jadi selebgram, tidak. Jadi influencer, kita juga bisa jadi influencer atau orang yang memberikan pengaruh. Gak perlu tunggu followersnya ribuan atau jutaan. Gak perlu tunggu subscribernya ribuan atau jutaan. Gak usah nunggu itu. Tapi mari mulai dari komunitas terkecil kita. Mari kita memberi pengaruh Kristiani, pengaruh kasih Kristus. Dan jangan sebaliknya, jangan hanya dipengaruhi, tapi mari memberikan pengaruh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan juga anak-anak yang terkasih, ingat, jangan seperti kelelawar yang maunya menang tapi nggak mau berjuang. Tapi mari mengambil keputusan untuk menjadi saksi Kristus. Karena menjadi saksi Kristus bukan warisan. Menjadi saksi Kristus bukan kebetulan. Tapi menjadi saksi Kristus adalah sebuah keputusan iman. Selamat menjadi saksi Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Sang Kristus yang sudah memilih kami untuk menjadi saksimu. Kami bersyukur Tuhan, jika saat ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus mengambil keputusan iman untuk menjadi saksimu. Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh menjadi saksimu dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk senantiasa memberi pengaruh dengan cara memiliki integritas Kristiani. Kami tahu ini bukan perkara mudah. Kami tahu mungkin kami tidak akan langsung berhasil. Tapi kami percaya Tuhan, saat Engkau memilih kami menjadi saksi, Engkau jugalah yang akan memampukan kami. Ini kami Tuhan, kami mau jadi saksi Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan secara bersama-sama lagu Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat, dan juga anak-anak yang terkasih, marilah kita berdoa untuk menaikkan syafaat-syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terutama kami bersyukur Tuhan di masa-masa pandemi ini, saat kami mungkin tidak bisa datang ke gereja
dengan cara yang normal seperti sedia kala. Anak-anak yang juga tidak bisa datang ke sekolah minggu, berjumpa dengan kakak-kakak sekolah minggu, atau juga teman-teman di sekolah minggu yang lain. Tapi kiranya Tuhan, saat ini, saat kami bersama-sama membangun ibadah intergenerasional ini, kami sungguh merasakan damai sejahtera-Mu, kami sungguh merasakan hadirat-Mu, dan terkhusus kami sungguh merasakan sukacita karena hadir-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami bersyafaat terkhusus untuk keluarga kami di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah masa krisis ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang terdampak, baik itu langsung maupun tidak langsung. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan jalan bagi keluarga-keluarga yang mungkin terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong, Engkau yang rawat, Engkau yang pulihkan kembali. Bagi keluarga-keluarga yang terdampak secara ekonomi karena pandemi ini, Tuhan, kami juga percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa menjawab setiap pergumulan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan keluarga kami, pergumulan kami, kebutuhan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, agar sungguh kami menjadi suami yang lebih menghargai istri kami. Jadikan kami istri Tuhan yang lebih mengasihi suami kami. Mampukan kami menjadi orang tua yang bijak dalam mendidik anak-anak kami, utamanya saat mereka harus belajar dari rumah. Tuhan, berkati kami sebagai orang tua. Berikan kami kebijaksanaan, berikan kami kesabaran untuk bisa mendampingi mereka sekolah dari rumah. Berkati juga anak-anak Tuhan yang juga harus menghadapi masa sulit ini. Tidak bisa bermain dengan bebas, tidak bisa sekolah dengan bebas. Mungkin tidak bisa les-les seperti sedia kala. Tapi kiranya Tuhan, Engkau berkati anak-anak ini agar sungguh Tuhan, mereka tidak kehilangan masa kecil mereka yang bahagia. Sungguh Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang keluarga kami miliki di masa-masa sulit ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengepalai keluarga ini. Karena itu Tuhan, kami juga percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara keluarga kami. Hanya dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita persembahkan seluruh hidup kita. Mari kita persembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan dengan kita mengingat dari firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita iringi pengumpulan persembahan kita dengan menyanyikan dengan hati bersyukur. Hati
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, seperti pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, apapun bentuknya, melalui apapun juga, kiranya Tuhan memberkatinya. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan kasih di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati atas segala hal yang boleh kami ucapkan di dalam ucapan syukur kami kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ibadah kita akan berakhir pada hari ini, pada saat ini. Namun percayalah, ibadah yang sejati adalah ketika kita berada di rumah bersama saudara, bersama keluarga kita memberikan kasih yang dari Allah Bapa kepada saudara-saudara kita itu. Bahkan tidak hanya kepada keluarga kita, tetapi kepada saudara-saudara kita yang di luar sana. Karena jika kita ditanyakan apa yang ingin engkau beritakan pada dunia, katakanlah kabar baik. Karena kabar baik itulah yang akan menjadi ucapan syukur dalam hati kita masing-masing bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja, bahwa Tuhanlah yang selalu mengasihi kita. Karena itu, mari kita panjatkan pujian kita dari Kidung Jemaat 432, bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Jemaat terkasih bersama Tuhan, marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra Tunggalnya Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Mari saudara, kita kembali dalam keseharian kita sama seperti dengan lagu kita, Pekerja Kristus yang Mulia, dan melanjutkan kembali aktivitas kita. Yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti